Islam itu urusan fikih, ilmu syariat, iman itu urusan ilmu hakikat. Ya. Sedangkan ihsan urusan ilmu tarekat dan ilmu ma'rifat. Makanya 4 bidang ilmu dalam Islam. Terlepas setuju atau tidak setuju, tapi begitulah kenyataannya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat untuk ngatur tubuh, tarekat ngatur hati, hakikat ngatur nyawa, dan ma'rifat ngatur rahasia diri. Nah, jadi ilmu yang 4 macam itu untuk ngatur diri kita yang 4 lapis itu. Tinggal salah satunya yang nggak sempurna, karena diatur itu supaya bisa selamat. Selamat kemana? Selamat pulang ke Allah. Tubuh kita kembali ke Allah. Bagaimana tubuh kembali ke Allah? Aktivitas kehidupan dalam keseharian telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal ambil, yang haram buang, perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Nah, kalau ini sudah kita laksanakan, ini yang saya istilahkan tubuh sudah kembali ke Allah. Kalau sholat aja belum, judi kerjakan terus, itu ya tubuh aja belum balik. Maka kata orang, selesaikan syariat dulu. Itu maksudnya selesaikan syariat dulu. Ya, atur tubuh ini dulu. Mana yang perlu dikerjakan, mana yang perlu ditinggalkan. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal. Itu namanya selesaikan syariatnya dulu. Maksudnya supaya kita mampu melaksanakan itu dulu. Bukan selesaikan syariat itu mau kaji semua. Bukan, Pak. Ya, ngaji semua nggak selesai-selesai seumur hidup kita ini kan. Syariat itu luas sekali. Mana fikih ibadah, fikih jinayah, fikih siasah, fikih muamalah, ada fikih mawarisnya. Masya Allah, luas sekali, Pak. Jadi kalau mau selesaikan syariat sampai tua nggak bakal selesai, Pak. Ya. Sekarang kita tahu begini, sekian tahun yang akan datang boleh jadi berubah. Ya, namanya fikih. Fikih itu majmu'atul ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah. Yang namanya fikih itu kumpulan hukum-hukum syara yang sifatnya amaliyah, perbuatan, yang digali dari dalil-dalilnya secara rinci. Jadi fikih itu pendapat ulama. Nah, tapi walaupun pendapat, dia ya mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini kan pemikiran. Makanya kita harus kuat-kuat akidah dulu dalam fikih ini, apa ini. Nah, sebab ya dalam fikih itu banyak perbedaan pendapat. Maka tidak alergi kita dengan perbedaan pendapat di bidang fikih, karena memang itu ya majmu'atul ahkam syar'iyyah, ya, al-amaliyah al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah, yang digali dari dalil-dalil secara rinci. Ya, makanya di bidang fikih menurut saya ya kita amalkan apa yang kita tahu, kita hargai pendapat orang lain. Udah gitu aja. Tak perlu kita nyalah-nyalahin ke pendapat orang. Nah, kenapa? Karena ya namanya pendapat. Bisa saja benar kata kita, salah kata orang lain. Salah kata kita, benar kata orang lain. Nggak akan selesai-selesai. Jadi yang gampangnya menurut saya, ya udah amalkan yang kita tahu, hargai pendapat orang lain. Tak perlu kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, jadi itu kalau di bidang fikih. Nah, setelah kita melaksanakan yang fikih, artinya syariat ini, udah jangan lama-lama di situ, Pak. Habis umur kita nanti. Hati membenahi. Nah, bagaimana membenahi hati? Pelajari ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir, belajar membenahi hati. Supaya hati ini ingat ke Allah. Hati ini tidak iri, tidak dengki, tidak hasud, gitu ya.
Hati ini tidak merasa benar sendiri, tidak sering nyalah-nyalahin orang. Ini hati yang sudah bersih. Jadi yang ingat kepada Allah itu terus menerus, itu bukan dalam artinya kita zikir la ilaha illallah terus menerus. Nah, ingat kepada Allah dimanapun kita berada, artinya aktivitas kehidupan kita itu selalu terjaga. Kan fadzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kamu pada Allah pada waktu berdiri, duduk dan tidur. Posisi hidup kita ini kan cuma 3 itulah. Berdiri, duduk, tidur. Nah, artinya kita selalu disuruh Allah untuk ingat sama Allah, zikir. Ya. Kita berdiri lagi nyangkol di sawah, seorang petani ingat sama Allah, nggak akan mengurangi batas tanah, nggak, karena ingat sama Allah. Kita seorang pedagang ingat sama Allah, nggak mengurangi takaran timbangan, karena ingat sama Allah. Oh, kita sebagai seorang pejabat ingat kepada Allah, selalu berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana supaya berbuat baik selama kita menjabat dan tidak akan korupsi. Kenapa? Ingat Allah. Jadi makanya ingat Allah itu membuat kita bisa untuk bisa ingat Allah terus menerus, latih hati kita ini dengan zikir. Ya, zikir jahar dengan lisan, zikir khafi dengan hati. Nah, ini dulu 2 ini yang harus stressin dulu itu. Benahi nyawa kita. Pakai membenahinya pakai apa? Kajian ilmu hakikat. Membenahi nyawa kita, ruh kita ini ya benahi dengan kajian ilmu hakikat. Ya. Ilmu hakikat, ilmu keyakinan, ilmu tauhid, gitu ya. Benahi hati kita ini. Nah, nanti juga ada amaliyahnya sendiri. Jadi membenahinya dari 2 sisi. Membenahinya dengan kajian, membenahi dengan amalan. Membenahi dengan kajian ilmu tauhid, ilmu akidah. Membenahinya dengan amalan, yaitu dengan zikir. Orang sebut namanya zikir ampas atau zikir ampusia. Karena hidup kita ini ditandai dengan nafas. Nah, nafas kita ini ada yang keluar masuk, angin yang kita hirup. Apa gawinya ini? Apa kerjanya nafas keluar dan masuk itu? Siapa dia sebenarnya? Nah, makanya zikir ampas itu termasuk zikir hakikat. Jadi bukan persoalan Allahnya itu saja, bukan, itu mah amalannya. Tetapi ketika kita zikir itu siapa? Siapa Allah? Gimana kaitannya dengan diri kita? Nah, itu namanya amaliyah hakikat. Ya. Makanya zikir ampusiah itu menurut saya mutlak. Ya. 3 zikir yang harus terbiasakan. Zikir jahar dengan la ilaha illallah, zikir khafi dengan ismu zat, dan zikir ampusiah. Karena yang kita mau kan keselamatan. Nah, pada saat akan meninggal, akan mati, 3 ini tempat kita alat untuk bergantung kepada Allah. Alat untuk bergantung. Kalau lidah masih fasih, ucap la ilaha illallah. Kalau lidah sudah tak fasih lagi, sudah tak bisa ngomong, ini hati. Nah, kalau hati ini nggak pernah dilatih, gimana cara zikirnya? Gimana cara dia mau zikir ketika dia mati nanti? Maka diperlukan selagi sehat ini, hati itu mesti dilatih berzikir. Namanya zikir qalbi, zikir dalam hati. Dan itu perintah Allah. Ya, wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Nah, ini jadi perintah Allah. Jadi ini bukan rekayasa ulama, bukan, perintah Allah.
Nah, sudahkah Bapak Ibu melaksanakan perintah Allah yang satu ini? Mungkin sholat 5 waktu sudah. Nah, yang satu ini yang saya kira menentukan.